Halo para pemerhati cerita BMJ yang budiman, yuk kita mulai petualangan kita hari ini menyelam ke salah satu ekosistem paling tua dan paling rumit di planet kita, hutan hujan Kalimantan. Ini adalah sebuah dunia yang sudah ada jauh sebelum manusia ada, dunia yang jadi saksi bisu sejarah bumi terungkap. Oke, kita mulai dengan satu angka yang jujur bikin merinding, 140 juta. Itulah usia hutan ini dalam jutaan tahun. Ini bukan sekedar angka loh, ini adalah monumen ketahanan alam. Sebuah dunia yang udah ngelihat zaman es datang dan pergi, sebuah dunia yang bahkan udah ada waktu dinosaurus masih jadi penguasa daratan. Luar biasa kan? Biar kebayang nih tuanya kayak apa, kita bandingkan aja sama Amazon. Amazon yang kita kenal sebagai paru-paru dunia, itu usianya sekitar 55 juta tahun. Nah, hutan Kalimantan ini usianya lebih dari 2 kali lipat. Jadi kalau Amazon itu paru-parunya, Kalimantan ini bisa dibilang jantung purba planet kita. Detak kehidupan yang udah berdenyut selama 140 juta tahun. Nah, ini dia rencana perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal lihat kehidupan berlapis dari puncak sampai ke dasarnya. Terus kita kenalan sama para penjaga hutan yang punya tugas-tugas vital. Abis itu kita selami misteri bayangan dan bunga yang unik. Dan terakhir, kita akan lihat gimana semua ini saling terhubung dalam jaring-jaring kehidupan. Siap? Oke, perjalanan kita dimulai dengan turun ke dalam hutan. Masuk ke hutan Kalimantan tuh, rasanya kayak masuk ke sebuah gedung pencakar langit alami. Setiap lantainya itu punya dunia yang beda-beda dan semuanya dibentuk oleh satu persaingan abadi yang sama, berebut cahaya matahari. Di paling atas, di puncak, kita nemuin lapisan emergen. Ini adalah pohon-pohon raksasa yang menembus atap hutan, menjulang tinggi kayak menara pengawas. Nah, disinilah tempatnya para penguasa langit kayak elang dan rangkong yang butuh pemandangan luas buat mengawasi teritorium mereka. Turun sedikit, kita sampai di kanopi. Wah, di sini nih pusat kehidupan hutan. Dengan sinar matahari yang melimpah, disinilah sebagian besar bunga, buah, dan daun diproduksi. Hasilnya, ini jadi semacam pusat kota yang super sibuk, tempat sebagian besar hewan kayak orang utan, monyet, dan burung-burung menghabiskan hampir seluruh hidup mereka. Yuk kita turun lagi lebih dalam ke lapisan bawah atau understory. Di sini suasananya langsung beda. Ini dunia yang temaram, remang-remang, diisi sama pohon-pohon muda dan semak belukar yang sabar banget nungguin ada celah di kanopi biar mereka bisa tumbuh ke atas. Dunia ini adalah kerajaannya serangga, amfibi, dan reptil. Dan akhirnya kita sampai di dasar, lantai hutan. Ini adalah tempat yang gelap, lembab, tapi juga jadi fondasi dari segalanya. Disinilah pusat daur ulang hutan berada. Tempat jutaan jamur, bakteri, dan makhluk-makhluk kecil bekerja tanpa henti, mengurai daun dan ranting yang jatuh, mengembalikan nutrisi penting ke tanah. Nah, para pemerhati cerita BMJ, coba bayangin ini. Dari semua cahaya matahari yang menyinari puncak hutan, ternyata cuma 2% yang berhasil sampai ke dasar. Sisanya, 98% terhalang sama kanopi yang rapat. Ini menciptakan dunia yang hampir selalu dalam kegelapan, memaksa kehidupan di sana buat beradaptasi dengan cara-cara yang luar biasa cuma untuk bertahan hidup. Oke, kita udah lihat gedungnya, sekarang saatnya kenalan sama penghuninya. Tapi mereka ini bukan sekedar penghuni biasa loh. Di hutan ini, hewan-hewan ikonik punya pekerjaan spesifik yang sangat penting buat kelangsungan hidup seluruh ekosistem. Kita sebut saja mereka para penjaga hutan. Penjaga pertama kita ini perannya penting banget. Kita bisa sebut dia sebagai tukang kebun hutan. Kira-kira siapa ya sosok di balik peran ini? Tentu saja, dialah orang utan, sang penguasa kanopi yang anggun. Ikatan antara ibu dan anak orang utan ini bisa berlangsung sampai 8 tahun loh. Waktu yang lama ini penting banget karena si anak harus belajar ratusan jenis buah dan cara bertahan hidup dari ibunya. Nah, peran terpenting mereka ini penyebar benih yang handal. Dengan makan buah lalu menjelajah jauh, mereka secara aktif menanam kembali hutan, memastikan hutan tetap beragam dan sehat. Sekarang yuk kita terbang sedikit lebih tinggi buat ketemu petani hutan. Spesies yang satu ini adalah penjelajah udara yang punya peran krusial dalam menanam pohon-pohon terbesar di hutan.
Ini dia burung rangkong. Mereka ini penyebar benih jarak jauh yang luar biasa, bisa membawa biji-biji besar puluhan kilometer jauhnya. Tapi yang paling menakjubkan dari mereka itu ritual bersarangnya. Betinanya mengurung diri di dalam lubang pohon dan sepenuhnya bergantung sama pasangannya buat diantarin makanan selama berbulan-bulan. Ini adalah simbol utama kerjasama dan kepercayaan di alam liar. Keren banget. Nah, penjaga kita yang terakhir ini beda. Dia bukan tukang kebun atau petani, tapi dia adalah arsitek hutan itu sendiri. Dialah sang insinyur ekosistem yang secara fisik mengubah lingkungannya untuk kepentingan semua makhluk hidup di sekitarnya. Gajah kerdil Kalimantan. Jangan salah ya, pemerhati kerita BMJ, meskipun namanya kerdil, dampaknya itu raksasa. Waktu mereka bergerak, mereka menciptakan jalan setapak. Waktu mereka makan, mereka membuka area yang memungkinkan cahaya masuk. Di musim kemarau, mereka menggali lubang air yang bisa dipakai semua hewan lain. Mereka adalah kekuatan alam yang secara aktif memelihara kehidupan di sekitar mereka. Oke, dari para pekerja keras yang terlihat, sekarang kita bergeser ke sisi yang lebih misterius. Hutan Kalimantan ini menyimpan banyak rahasia di dalam bayang-bayang dan di antara bunga-bunganya yang aneh. Makhluk-makhluk yang sangat terspesialisasi dan sulit banget buat ditemui. Jauh di atas sana, di antara dahan-dahan pohon, bergerak sesosok predator puncak yang nyaris nggak kelihatan. Dia bergerak kayak hantu di antara dedaunan. Yuk, kita ungkap siapa pemburu bayangan ini. Ini dia, macan dahan, sebuah mahakarya evolusi. Bayangin deh, seekor kucing yang bisa menuruni pohon dengan kepala di bawah berkat pergelangan kakinya yang unik. Gigi taringnya, kalau dihitung secara proporsional, adalah yang terpanjang dari semua kucing yang ada sampai-sampai dijuluki saber-tooth modern. Ditambah bulunya yang bikin dia nyaris nggak kelihatan, dialah penguasa bayangan di kanopi. Sebelum kita ketemu keajaiban berikutnya, kita perlu paham dulu satu istilah ini, holoparasit. Gampangnya, ini adalah organisme yang hidupnya kayak pencuri. Dia nggak punya daun atau akar sejati dan menyerap semua makanannya langsung dari inangnya. Dan inilah sang holoparasit yang paling terkenal, Rafflesia. Bunga tunggal terbesar di dunia ini menghabiskan sebagian besar hidupnya tersembunyi sebagai jaringan filamen di dalam tanaman inangnya. Dia baru muncul ke dunia saat mekar, sebuah momen spektakuler yang cuma berlangsung beberapa hari. Dan buat bereproduksi, dia pakai trik yang cerdik. Mengeluarkan bau busuk kayak daging untuk menarik lalat bangkai yang jadi penyerbuknya. Kita udah lihat lapisan-lapisannya, ketemu para penjaganya, dan mengungkap sebagian misterinya. Nah, sekarang bagian terpentingnya, nggak ada satupun dari mereka yang hidup sendiri. Semuanya terhubung dalam sebuah jaring kehidupan yang rumit dan nggak bisa dipisahkan. Coba deh kita pikirin lagi. Orang utan si tukang kebun butuh buah dari pohon yang ditanam rangkong si petani. Nah, keduanya menggunakan jalur dan celah yang dibuat oleh gajah si insinyur. Mereka ini bukan sekumpulan individu yang hidup sendiri-sendiri, tapi satu sistem yang berfungsi bareng, sebuah simfoni kehidupan yang harmonis. Dan disinilah kita sampai pada inti dari semua ini, para pemerhati cerita BMJ yang cerdas. Nasib satu spesies, contohnya orang utan, itu nggak bisa dipisahkan dari nasib seluruh hutan. Melindungi mereka berarti kita juga melindungi pohon, serangga, dan sungai tempat mereka hidup. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang penting. Kalau kita biarkan satu benang saja putus dari jaring kehidupan purba ini, apa yang akan terjadi pada keseluruhannya? Coba kita renungkan bersama.